Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rifan Kurniawan, Direktur PT Indovesta Utama Mandiri dan juga Value Investor Indonesia. Baik, Mas Rifan, ini menyikapi kondisi market seperti saat ini, tadi ya seperti kita katakan, memang akhirnya membuat banyak orang teringat begitu bahwa tidak semuanya hidup itu nikmat begitu. Kadang-kadang kita harus bisa merasakan juga dengan kondisi market yang sedang tertekan seperti saat ini. Nah, bagaimana nih buat investor, terutama untuk mereka yang investor jangka menengah panjang, menyikapi kondisi market seperti ini? Apakah juga ada sektor-sektor yang perlu kita perhatikan begitu untuk trading? Bagaimana? Silakan. Oke, jadi kalau kita bicara sektor, memang di saat seperti sekarang ini pilihannya jadi semakin banyak gitu ya. Jadi ada saham-saham yang tadinya mungkin dihargai lebih mahal, saat ini dihargai lebih murah. Jadi kalau saya boleh saran, ya teman-teman bisa bagi jadi dua gitu ya. Jadi pertama memang saham-saham blue chip yang kemudian juga dihargai lebih murah sekarang ini juga menarik. Nah, yang kedua ini adalah saham-saham second-liner atau kita sebut sebagai value stock. Nah, jadi teman-teman juga boleh tuh bagi alokasi dananya ya saham-saham blue chip yang misalkan selama ini katakanlah mahal seperti itu ya. Nah, itu teman-teman boleh mulai cicil beli lagi karena ya mungkin kemarin bulan-bulan kemarin aduh udah mahal-mahal sekali gitu ya. BCA di atas 30.000 lagi ya mungkin aja dengan seperti sekarang ini bisa kembali lagi lebih murah. Nah, jadi teman-teman bisa tuh cicil beli di big caps tadi dan juga jangan lupakan yang kedua adalah value stock karena biasanya kalau kita bicara value stock ya penurunannya itu bisa lebih tajam daripada penurunan IHSG itu sendiri, tapi ya ketika recovery nanti ya saham-saham value stock ini juga kenaikannya akan lebih tinggi ketimbang saham-saham blue chip seperti itu. Ya jadi seimbangkan aja dua ini. Dan kalau kita bicara sektor ya sebenarnya pilihan saya masih lebih ke sektor-sektor yang sifatnya defensif gitu ya. Seperti salah satunya ya kalau saya bisa katakan adalah perbankan ya. Memang kita harus akui bahwa perbankan ini kan masih memegang andil market cap terbesar dalam bobotnya terhadap IHSG. Ya, jadi ketika misalkan IHSG kembali bangkit, ya perbankan kemungkinan besar juga akan kembali meningkat. Jadi pilihan saya pertama tetap perbankan. Nah, yang kedua, saya sedang juga mencermati saham-saham di sektor energi sebenarnya, karena saya percaya bahwa energi juga merupakan salah satu sektor yang defensif seperti itu ya, karena semua orang pasti juga membutuhkan yang namanya energi dalam kondisi apapun seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga ya pastinya juga adalah consumer goods. Ya, consumer goods ini yang cocok tadi untuk core stock tadi atau untuk blue chip seperti itu ya. Nah, jadi saham-saham consumer goods itu juga menjadi pilihan dan juga yang keempat itu bisa dicermati adalah telekomunikasi ya untuk kedepannya. Wow, justru banyak sekali sektor yang bisa menjadi pilihan ya di tengah kondisi pelemahan indeks yang terjadi sepanjang mungkin di sepekan terakhir kalau kita lihat dengan adanya pelemahan IHSG. Jadi kalau kita lihat dengan saham-saham dari sektor perbankan, kemudian energi, consumer goods dan juga dari telco ataupun telekomunikasi tadi, itu terdiri dari big caps dan second linersnya pun bisa menjadi pilihan menjadi bagian dari portofolio investor, Mas Rifan. Ya, bisa. Jadi memang bahkan kayak kalau kita bicara perbankan gitu ya, selama ini mungkin salah satu sektor yang bisa dikatakan termahal lah kalau di Bursa Efek Indonesia secara valuasi ya. Nah, dengan adanya trading halt seperti sekarang ini, ya terutama di bulan Maret April kemarin kita berkaca dari situ juga ya, itu bahkan sekarang bisa masuk dalam kategori value stock. Jadi saham-saham big caps yang dihargai di valuasi murah. Nah, itu kesempatan yang tadi kita bicarakan dari awal. Oh, baik, itu dia menarik ya. Sektor perbankan, energi, consumer goods dan juga telco mungkin buat pemirsa IDX Channel, investor maupun traders bisa mencermati begitu saham-saham yang berada di dalamnya. Apakah jadi dengan pelemahan yang terjadi saat ini justru mereka sudah mencapai titik bottoming-nya atau belum sambil melihat pergerakan indeks. Karena kalau kita cermati juga nih Mas Rifan, IHSG nampaknya sedang melakukan perlawanan dengan pelemahan yang semakin terbatas menjadi sekitar 0,8%. Jadi semoga saja teknikal rebound yang seperti Anda katakan dan juga beberapa analis lainnya begitu bahwa indeks ini memang sudah mencapai pelemahan yang cukup dalam beberapa hari terakhir. Jadi sudah saatnya mereka ada peluang untuk melakukan technical rebound. Jadi beberapa saham dari beberapa sektor yang mungkin bisa dilihat tadi bisa menjadi pilihan investasi untuk masyarakat investor maupun traders. Dan kalau